Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ada di akhir bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan masuki bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, seluruh orang-orang beriman. Bahkan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu menunggu Ramadan 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Ramadan ini bukanlah bulan biasa. Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Ibaratkan Yusuf dengan para saudara-saudara kandungnya. Tidak bisa disamakan. Atau ibarat mentari dengan bintang gemintang, tidak akan pernah sama. Maka begitu juga Ramadan. Maka ketika Allah hadirkan di akhir kita berada di akhir bulan Sya'ban ini, maka kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Doa yang sangat indah agar ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, memasukinya dengan kelapangan hati. Doa ini mungkin sudah banyak dihafal. Bagi yang belum hafal bisa dihafalkan dari sekarang. Masih ada beberapa saat, beberapa hari ke depan untuk kita senantiasa berdoa. Doanya adalah Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, sampaikanlah hilal bulan Ramadan itu kepada kami. Bil yumni wal iman. Dengan kelapangan hati. Karena ada orang-orang yang mau masuk bulan Ramadan, hatinya belum dilapangkan oleh Allah. Hatinya belum ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masih bingung bagaimana nanti sahurnya, bagaimana berbukanya, bagaimana. Maka kita minta dari sekarang pada Allah. Bil yumni wal iman, dengan kelapangan hati, ya Allah, kelapangan jiwa. Wal iman, dan dengan keimanan yang memuncak. Karena sebagaimana ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina aman, yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan ada umat-umat sebelum kalian, agar kita bertakwa, akan kalian bertakwa. Jadi yang panggil orang-orang beriman. Dan minta kepada Allah dari sekarang, agar Allah berikan keimanan yang memuncak dalam hati kita untuk memasuki Ramadan. Karena ketika iman ini biasa-biasa saja masuk Ramadan, biasanya hanya semangat beribadah di awal Ramadan. Bisa jadi hari pertama dia bisa membaca Quran 1, 2, 3 juz. Akan tapi hari kedua, hari ketiga, hari seterusnya. Begitu juga sholat tarawihnya, qiyam Ramadannya. Bisa jadi semangat di 10 hari pertama atau 1 pekan pertama. Tapi di hari berikutnya akan menurun. Kenapa? Karena keimannya tidak kuat. Maka kita minta kepada Allah dari sekarang agar Allah masukkan kita kepada bulan Ramadan ini bil yumni wal iman. Dengan kelapangan hati, kelapangan jiwa. Keimanan yang memuncak kepada Allah. Dan kita harus persiapkan dari sekarang. Kemudian wassalamati. Ya Allah, pingin masuk Ramadan dalam keadaan selamat, ya Allah. Fisik sehat. Jauh dari berbagai macam penyakit, virus. Agar kita bisa Ramadannya enak. Puasanya, ibadahnya nyaman. Maka perlu fisik yang sehat. Maka minta pula dari sekarang. Wassalamati. Dalam keadaan fisik yang sehat, ya Allah. Wal Islam. Apa perbedaan iman dengan Islam? Tadi kita sudah minta bil yumni wal iman.
Kenapa minta Islam? Islam ini identik dengan amal saleh. Islam ini identik dengan ibadah. Lihat rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Minta agar Allah berikan kemudahan kepada kita semua selama Ramadan melakukan seluruh amal saleh. Dari segi salatnya, dari segi infak sedekahnya, zakatnya. Minta sama Allah. Rabbi, Nabi Muhammad katakan, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukallah, dan Tuhanmu Allah. Ini tauhid yang luar biasa. Maka minta doa itu. Maka dari sekarang baca, Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Minta setiap waktu, setiap saat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mempersiapkan mental diri kita untuk meminta pada Allah, yang perlu banyak kita lakukan juga di akhir bulan Sya'ban ini adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang-orang yang mau memasuki bulan Ramadan ketika dosanya masih banyak, maka dia tidak akan bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Maka mohon ampun sama Allah. Kita banyak taubat sama Allah. Minta maaf kalau ada hati-hati yang pernah kita sakiti. Tunaikan hak-hak orang yang pernah kita ambil. Ketika orangnya sudah tidak ada, sedekahkan atas nama dia. Orang-orang yang sudah kita pernah buka aibnya, orangnya sudah tidak ada, kita doakan kebaikan buat dia. Mudah-mudahan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Inni la astaghfirullah aksar min 70 marrah fi kulli yawm. Nabi katakan, aku tidak pernah beristighfar kurang dari 70 kali dalam sehari. Kalaulah Nabi, manusia yang terbebas dari dosa, maksum, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya minimal 70 kali. Maka bagaimana dengan kita yang bergelimang dengan dosa-dosa? Ini adalah kesempatan kita untuk banyak meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti Allah takdirkan Ramadan menyapa kita, marhaban kata Ramadan, hati kita sudah mulai siap, hati kita sudah mulai lapang karena kita sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempersiapkan diri. Maka ketika masuk Ramadan itu pada kita ada amal-amalan yang harus kita lakukan. Ada amal-amal istimewa yang harus kita lakukan. Sederhananya kita bagi dua amal-amal itu. Amalan di siang hari dan amalan di malam hari. Amalan di siang hari sudah pasti kita adalah berpuasa. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ini tidak ada embel-embel keinginan untuk dipuji, disanjung. Karena keimanan yang memuncak, ikhlas karena Allah. Wahtisaban, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecil, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ramadan ila Ramadan kata Nabi. Dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan saat ini, mukaffiratun ma bainahuma, akan menghapus seluruh dosa-dosa. Akan menghapus seluruh dosa-dosa. Maka pastikan puasa kita baik. Pastikan kita ketika masuk Ramadan, ketika di siang harinya, fala yarfus wala yafsuk. Lisan kita jaga. Jangan berbuat rafas, perkataan yang jorok. Jangan menghina, jangan mencaci, jangan menulis-nulis status. Kemudian di posting status yang menyakiti hati saudara kita. Posting yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik. Zikir, tilawatil Quran. Karena Allah gak butuh dengan puasa kita. Allah gak butuh dengan puasa orang yang lisannya tidak bisa dijaga. Falaisa lillahi hajatun. Allah gak butuh dengan puasanya. Artinya puasanya gak dapat apa-apa. Kam min sha'imin. Nabi katakan, berapa banyak orang puasa? Banyak. Miliaran mungkin jumlahnya. Laisa lahu min siyam. Gak dapat pahala sedikit pun. Illa sahar,
illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Puasanya sia-sia di sisi Allah. Di antara penyebabnya lisan nggak bisa dijaga. Status menyakiti orang lain. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan siang hari. Amalan siang hari juga bisa infak sedekah. Infak sedekah. Kita banyak bersedekah. Nabi itu ketika masuk Ramadan itu lebih dermawan dari hembusan angin. Maka jangan sampai berlalu satu hari di bulan Ramadan ini kita tidak bersedekah, sekecil apapun itu. Man aftara sha'iman, siapa yang memberi makan orang berpuasa seteguk air, satu butir biji kurma, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka kita harus pintar-pintar jadi pencuri di bulan Ramadan, yaitu mencuri amal soleh orang-orang yang berpuasa. Bagaimana caranya? Ajak dia berbuka, kirimkan dia minuman, hidangan untuk berbuka. Sederhananya kita bawa makanan, minuman ke pesantren, ke penghafal Quran, orang-orang yang kita yakini bacaan Qurannya luar biasa. Bayangkan, sehari ada di antara kaum muslim itu baca Quran 5-10 juz. Ketika kita hidangkan, kita beri hadiah satu bingkisan kurma misalnya. Dia dengan keluarganya mengawali berbuka dengan kurma tersebut, maka pahala tilawatil Qur'annya dia, pahalanya puasanya dia akan dikopi oleh Allah, dikirimkan ke kita. Sederhana sekali, tapi peluang ini banyak tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kaum muslimin. Maka manfaatkan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Maka jadilah pencuri-pencuri di bulan Ramadan, yaitu mencuri amal-amal soleh orang-orang dengan cara kita banyak berinfak, bersedekah. Terutama makanan, apalagi dalam kondisi saat ini. Orang-orang banyak kesusahan. Man yassara al mu'sirin. Barang siapa yang meringankan urusan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat terlebih. Kemudian apalagi amalan di siang. Ini terutama di menjelang Ramadan. Kadang orang berpuasa itu fokus, dia tidak makan, tidak minum, dia jaga lisannya, tapi kadang dia lupa. Menjelang berbuka ini, menjelang berbuka, ada pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang sangat mustajab, dan ini banyak tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Banyak di antara mereka berjalan-jalan, mencari makanan, ngabuburit. Allahu Akbar. Sesekali silahkan. Tapi kalau tiap hari, Masya Allah. Ada sebuah doa, perhatikan doanya ketika kita berbuka. Zahabal dhama, wabtallatil uruq, wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, wasabatal ajru, dan telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berpuasa, kata Nabi, salasul da'awat la turad. Ada 3 doa yang Allah tidak mungkin pasti dikabulkan. As-shaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa ketika dia akan berbuka. Masya Allah. Maka manfaatkan momen-momen menjelang berbuka ini untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintakan seluruh hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kau minta, pasti aku kabulkan, kata Allah. Kemudian itu amalan-amalan di siang hari yang mungkin banyak bisa kita lakukan. Kemudian amalan di malam hari. Malam hari ini perlu kita dibagi juga. Awalul lail, ada awal malam. Asnaul lail, ada tengah malam. Akhirul lail, akhir malam.
Kemudian sebelum subuh ada waktu yang tidak lama, mungkin sekitar 30 menit. Namanya sahar. Nah, kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu ini. Jangan sampai salah kaprah. Awalul lail ini biasanya dimulai setelah sholat isya. Maka ada amal ibadah yang agung di situ. Yang dinamakan adalah qiyamul lail. Sholat tarawih. Atau bahasa kita, ini sifatnya tarawih, sifatnya santai. Jadi kalau ada orang sholat tarawih cepat, buru-buru, dia bukan sedang sholat tarawih. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tarawih ini atau kita namakan qiyamul lail bisa dilakukan di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan qiyam Ramadan. Awal lailnya kita tidak sempat, lakukan di tengahnya. Atau lakukan sebelum waktu sahar. Misal subuh jam 5. Jam 4 itu masih bisa qiyamul lail. Karena itu akhir lail. Maka lakukan itu. Man qama Ramadan. Dalilnya indah sekali. Siapa yang qiyam, melakukan sholat tarawih di malam-malam Ramadan imanan. Karena iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban. Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, indah sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi juga banyak katakan, kam min qa'im, kam min qa'im. Berapa banyak orang yang salat tarawih. Laisa lahu min qiyami. Enggak dapat pahala. Enggak dapat apa-apa. Illa sahar wa ta'ab. Kecuali capek dan begadang. Kenapa? Sholatnya main-main. Sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak khusyuk. Nggak ngerti yang dibaca. Nggak tahu yang dilakukan. Masya Allah. Dan ini banyak terjadi jemaah. Banyak terjadi. Berapa banyak orang sholat nggak ngerti yang dibaca. Cek lagi diri kita. Sudah berapa puluh tahun kita sholat. Sudah ngerti belum kita bacanya? Jangan-jangan ada di antara kita belum ngerti doa iftitah. Ya Allah, ya Rabb. Jangan-jangan di antara kita ada yang nggak ngerti bacaan Al-Fatihah. Doa ruku, doa sujud, doa iktidal. Duduk di antara dua sujud, doa tahiyat. Ketika ini belum paham. Mustahil. Mustahil. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Allah terangkan dalam surat Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baca, pahami apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Wa aqimis salah, kemudian tegakkan salat. Artinya apa ayat ini? Pahami seluruh bacaan salat itu. Baru kau salat. Kalau kau lakukan itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa banyak orang sholat perbuatannya masih keji? Kenapa banyak orang sholat bahkan ke masjid dia perbuatannya masih mungkar? Penyebabnya tidak ngerti yang dibaca, tidak tahu yang dilakukan saat sholat. Waliyahulillah. Kemudian tilawatil Quran, indah. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Dan ini bisa dilakukan siang, malam, hari, terserah saja. As-siyamul Quran yusfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa di siang harinya, baca Quran di malam harinya atau di siang harinya akan menjadi penolong bagi pelakunya pada hari kiamat. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhul aql wasyurub fin nahar. Ya Allah, ini orang meninggalkan makan dan minum di siang harinya. Fasyafi'ni fi. Tolong, kasih. Jadikan aku syafaat untuknya. Ini puasa kita nanti berkata sama Allah. Kemudian berkata tilawatil Quran kita, ya Rabb, mana'tuhun naum bin lail. Ya Allah, dia kurangi tidur malamnya. Hanya untuk membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi. Jadikan aku syafaat untuknya. Apa kata Allah? Yushfa'an. Kalian berdua bisa jadi syafaat buat dia. Indah sekali jemaah. Hatamkan Al-Quran. Minimal sekali.
Niatkan dari sekarang. Syukur-syukur bisa 3 kali. Minimal sekali. Dalam sebuah buku kecil pernah saya sampaikan, dikarang oleh, ini sebetulnya mengutip Imam Syafi'i, Dr. Faisal, Dr. Amir Faisal, dalam kitab kecilnya dia katakan apa? Orang yang 1 kali saja hatam di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 27 juta lebih. Masya Allah. Bayangin kalau 3 kali hatam, 5 kali hatam, 10 kali hatam. Kurangi aktivitas di Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Kalau ada orang Ramadan gak hatam, mustahil di 11 bulan lainnya dihatam Quran. Mustahil. 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 Tapi kalau ada orang di hari-hari di luar Ramadan dia hatam Quran, Ramadan pasti dihatam Quran. Dan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin mengkaji Al-Quran, hisabnya ringan ya Allah, ringan di akhirat. Apa kata Allah? Iqra warattil kama kunta turattil fil ardh. Cuma disuruh baca Quran. Baca Quran dengan tartil, naik. Berhenti sesuai dengan banyaknya tilawatil Quran dan banyaknya hafalanmu di surga. Allahu Akbar. Ada nanti orang-orang disiksa oleh Allah, orang-orang tua disiksa di alam barzah. Tiba-tiba siksanya dihentikan. Orang ini bertanya kepada malaikat penyiksa, atau bertanya kepada Allah, ya Rabb, anna li hadza? Ya Allah, kenapa siksaku dikurangin ya Allah? Indah jawaban Allah, bi akhdhi waladikal Quran. Kau punya anak yang rajin baca Quran. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agendakan untuk keluarga kita minimal 1 kali, hatam Quran di bulan Ramadan besok. Kemudian ada waktu di malam hari itu namanya sahar. Ini banyak dilalaikan kaum muslimin. Waktu namanya sahar. Ini waktu ini ya kalau kita perkirakan antara 30 sampai 20 menit sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh, ini saya ingatkan lagi. Namanya sahar. Ada di dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka orang-orang saleh itu banyak istighfar sama Allah. Artinya apa? Makan kita, minum kita yang kita lakukan di waktu itu, maka itu namanya sahur. Maka ketika kita lakukan di luar itu, kita belum makan sahur. Kita makan malam yang diakhirkan. Makanlah sahur, kata Nabi. Tasahharu, makanlah sahur di waktu sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Di waktu sahur itu ada berkah. Kalau kita makan sahurnya jam 3, itu bukan sahur. Makan malam yang diakhirkan. Maka hati-hati. Maka makanlah sahur di waktu sahur. 20-30 menit sebelum azan subuh. Dan jangan digunakan untuk makan semuanya waktunya. Hum yastaghfirun. Orang-orang soleh itu istighfar di situ. Jangan gunakan untuk menonton televisi, ketawa-ketawa yang tidak karuan. Itu waktu paling istimewa untuk kita beristighfar, memohon ampun sama Allah. Dan hebat istighfar pada saat itu. Bahkan Allah katakan orang-orang yang beristighfar di waktu sahar itu, kata Allah apa? Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Surganya Allahu Akbar dilayani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan mereka di dunia? Kanu qabla dzalika muhsin, amalnya ihsan. Mengharap ridho dari Allah, merasa terus diawasi oleh Allah. Qalilan minal laili ma yahjaun, mengurangi tidur malamnya hanya untuk bermunajat mohon ampun sama Allah, salat qiyam Ramadan.
Wabil ashar, di waktu sahur tidak digunakan seluruhnya untuk menyantap hidangan. Hum yastaghfirun, mereka istighfar, mohon ampun sama Allah. Satu keluarga mohon ampun sama Allah. Masya Allah, ini amal luar biasa hebatnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, biasanya orang memasuki akhir Ramadan ini amal ibadahnya terjun bebas. Ini orang-orang yang biasanya keimanannya biasa-biasa saja, atau masuk Ramadan dosa-dosanya masih banyak. Padahal ini adalah babak final. Kita kalau nonton pertandingan bola, Piala Dunia saja, berapa orang yang masuk final? Berapa negara yang masuk final? 2. Jadi jangan kaget kalau Ramadan di akhir, orang-orang yang beribadah itu jumlahnya sedikit. Orang-orang yang masih menegakkan qiyam Ramadan jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya sedikit. Karena itulah para pemenang-pemenang. Karena jumlah yang masuk final itu gak pernah banyak. Maka jadilah kita salah satu bagian dari orang-orang yang akan masuk final itu. Allah bebaskan kita dari api neraka. Dan gaji itu biasanya diberikan di akhir kerjaan. Begitu juga pahala itu. Maka manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk maksimal ibadah sama Allah. Di awal Ramadan sehari 1 juz, di akhir Ramadan ambil 2 juz, ambil 3 juz. Kurangin aktivitas, banyak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini kita lakukan, istimewa Ramadan kita. Istimewa Ramadan kita. Nabi di bulan Sya'ban seperti saat ini itu pernah di Masjid Nabawi sebelum naik mimbar, Nabi katakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat nanya, ya Rasulullah, lima taqulu amin? Ya Rasulullah, kenapa kau katakan amin? Nggak ada dari kami yang doa. Apa kata Nabi? Jibril barusan datang. Jibril doa, Masya Allah. Jibril, malaikat terbaik. Ruhul Amin julukannya. Yang mengaminkan doanya. Nabi terbaik. Dari 120.000 Nabi, Muhammad Nabi terbaik. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Mengaminkan malaikat terbaik, diaminkan Nabi terbaik. Kira-kira dikabul apa enggak? Sudah pasti dikabul. Doanya apa? Ngeri doanya. Apa kata Jibril? Bu'dun. Atau dalam riwayat lain, rogima anfu rajulin minkum. Celaka, rugi, masuk neraka jahanam. Siapa? Liman adraka Ramadan falam yukfarlah. Orang yang Allah berikan kesempatan umur masuk bulan Ramadan, dosa-dosanya utuh. Allah tidak ampunkan, tidak maksimal ibadah. Jangan sampai kita salah satu dari orang-orang yang didoakan Jibril itu. Maka persiapkan diri dari sekarang. Ada beberapa hari ke depan sebelum masuk Ramadan. Persiapkan banyak doa. Banyakin amal saleh di bulan Sya'ban ini. Karena ini adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa terakhir, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan Ramadan bil yumni wal iman. Dalam kelapangan hati, kelapangan jiwa, wassalamati, dalam fisik yang sehat, yang selamat ya Allah. Wal Islam, amal-amal bisa maksimal di bulan Ramadan. Rabbi wa rabbukallah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.